dengan cara yang mudah, tidak perlu alat, tidak perlu mesin, dan pada dasarnya kopi ini tanpa gula sebetulnya sudah manis. Jadi mau kita sampaikan bagaimana membuat kopi yang mudah tapi enak. Yang kedua akan kita kenalkan inovasi baru teh kopi yang mungkin selama ini jarang dilihat. Jadi ada inovasi kita bikin teh kopi, mungkin baru dengar ya teh kopi, atau kita sebutnya kaskara. Jadi kopi ini berasal dari teh yang berasal dari kulit ini. Jadi kulit ini bisa kita bikin teh yang cukup lezat. Kemudian yang ketiga nanti kita perkenalkan inovasi yang mungkin pertama di Indonesia. Jadi kita sudah ada inovasi satu minuman mirip wine tapi halal, berasal dari kopi. Dan ini sudah kita pasarkan di dalam negeri maupun dari luar negeri dan banyak peminatnya. Dan mudah-mudahan nanti juga harapan kita di kafe ini juga nanti bisa menambah daftar menu baik dari teh kopi maupun tadi wine halal, kita menyebutnya strong wine. Dan ini kadang nanti juga bisa untuk edukasi dari tamu-tamu atau pengunjung. Jadi pada prinsipnya kita seringkali menganggap kopi ini pahit, padahal kopi ini manis. Kenapa? Karena pada dasarnya kopi ini setelah dikupas ini ada gulanya, ada gula manis. Kenapa kopinya jadi pahit? Karena gula ini tidak bisa sampai ke gelas. Itu masalahnya. Baik pakai cara yang mungkin biasa maupun cara alat-alat mungkin kenal V60, French press, Vietnam drip, atau mungkin mesin-mesin espresso. Dan ini seperti yang sudah dicontohkan, ini adalah hasil dari mesin espresso. Nanti akan kita perbandingkan. Kita bisa bikin kopi dengan cara sederhana, cara mudah, tapi hasilnya adalah kopi yang istilahnya nikmat. Dan bagi peminum kopi itu sudah langsung bilang itu kopinya manis tanpa gula. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Ini tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin kalau Mas Joko udah kenal. Mungkin teman-teman semua ini belum tahu saya. Namanya Haris ya. Saya Haris, kerja di Baburayan Pegasing, Aceh Tengah. Saya asalnya dari Solo, sama dengan Mas Joko, satu kampung, dan di sini mulai 2005. Dasar ilmu saya bukan kopi. Jadi artinya untuk belajar kopi ini jangan takut-takut. Jadi saya ini seorang arsitek bangunan. Ya. Jadi itu gambarannya. Oke. Ya, kita mulai. Jadi ada 5 kesalahan orang bikin kopi. Sehari-hari dilakukan di rumah maupun di warung-warung ya. Ada 5 kesalahan. Menyebabkan kopinya pahit, asam, tidak nyaman, akhirnya orang memandang kopi itu seperti musuh, menyebabkan lambung, menyebabkan asam dan lain sebagainya. Padahal kopi ini menyehatkan. Ada 51 khasiat kopi Arabica untuk kesehatan. Dan ini masalahnya adalah khasiat itu tidak bisa sampai ke gelas karena salah cara penyajian. Dan kesalahannya itu kesalahan yang sangat sederhana. Ada 5 kesalahan orang bikin kopi. Pertama adalah orang bikin kopi pakai air mendidih atau air panas, itu salah. Dengan air mendidih itu kopinya akan terasa pahit. Jadi banyak mungkin saudara-saudara kita yang bikin kopi akhirnya hasilnya pahit. Itu salah satu faktornya adalah ketika bikin kopi pakai air mendidih. Dari sini mungkin ada yang kalau bikin kopi pakai air mendidih. Barista pakai air mendidih. Itu
Itu kesalahan pertama, menyebabkan kopinya pahit. Termasuk saya catat ya. Kalau nggak bisa catat, nanti video ini mungkin bisa diulang lagi sih. ya, Atau di YouTube saya ada. Jangan lupa subscribe. Oke, yang kedua, ya ini kesalahan kedua, ini juga sering terjadi, menganggap kopi itu asam. Ya, asam akhirnya orang nggak suka minum kopi. Itu kesalahannya adalah orang bikin kopi pakai air kurang panas, sehingga reaksi antara air sama kopi tidak sempurna, menyebabkan tidak larut sempurnanya kopi, sehingga asamnya yang larut, sehingga terasa asam. Jadi itu dua kesalahan utama, bikin kopi pakai air mendidih panas, bikin pahit, bikin kopi airnya kurang panas, misalnya pakai air dispenser, air termos, ya, atau air yang sudah agak dingin, itu menyebabkan kopinya asam. Yang ketiga kesalahan yang sering hampir 99% orang lakukan, kecuali yang mungkin peminum kopi ya. Orang bikin kopi pakai sendok, itu nggak boleh. Pertama gitu ya. Jadi orang seringkali bikin kopi diaduk pakai sendok. Ini menyebabkan kopinya pahit kan? Pahit, asam, tidak nyaman, kasar. Gara-gara misalnya baik di sering lihat ya, orang bikin kopi diaduk, atau mungkin di teko pun diaduk. Pernah nggak? Kalau tapi karena pakai espresso. Jadi itu menyebabkan kopinya pahit, asam, kemudian kasar, ya, tidak nyaman ketika diminum, gara-gara diaduk pakai sendok. Kesalahan keempat adalah kalau bikin kopi, ya mungkin di rumah ini, kalau di kafe sudah pakai alat, ampasnya ini dibuang, Jadi ampas kopi ini mengandung rasa-rasa yang enak, jadi tidak boleh dibuang ampasnya. Seringkali ya bikin kopi kalau misalnya di cangkir itu ada ampas ya, ada ampas di atas itu kemudian dibuang, sehingga banyak rasa-rasa yang terbuang, itu nggak boleh dibuang. Kesalahan kelima, orang bikin kopi biasa dicampur pakai gula, susu ketika bikin kopi. Berbeda ketika penyajian. Ketika bikin kopi, kadang sekalian diaduk pakai gula, pakai susu, creamer, menyebabkan reaksi kopi sama air tidak sempurna, diganggu oleh air gula, air creamer. Itu jadi 5 kesalahan yang umum dilakukan. Ini kita perkenalkan bagaimana membuat kopi. Ada 6 langkah mudah. Bentar, saya juga ini apakah ada beberapa proses yang harus dicatat? Pertanyaan sekarang, barista, kesalahan 5 kesalahan apa saja? Yang diulang lagi. Tolong diulang lagi. 5 kesalahan Barista harus tahu. Yang Kalau hadiah sepeda yang nanti. dikerjakan. sebutkan nama-nama kan. Kalau hadiah sepeda. Ya selama ini dikerjakan loh dek. Tapi dari misalnya pakai sendok gitu atau air panas mendidih. Yang salah tadi. Maksudnya Pak Haris ini sudah menerangkan bahwa ada 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh pembuat kopi secara manual lah. Ya. Kalau espresso pasti nggak pakai. Ya. Apa? Biasanya kalau saya buat Bukan. Tadi yang materi tadi, Pak Haris. materi yang kita sampaikan. Diulang lagi nanti. kalau pakai sendok, Terus apa lagi yang salah? Yang salah. yang mungkin ada Oke, kalau ada yang bisa tahu. Oh, mungkin saya yang menjawab Pak Aris. Mungkin selama ini saya mewakili dari barista, saya yang banyak memperhatikan. Jadi mungkin kesalahan yang pertama adalah kalau kita membuat espresso atau black, kita tidak menggunakan langsung cara penyeduhan. Dan yang dilakukan kesalahan oleh barista yang selama ini, yang saya perhatikan, cara penyeduhan pembuatan tubruk. Sebenarnya kita tidak boleh menggunakan langsung 100% air yang kita seduh, tapi kita harus menunggu dulu beberapa saat baru kita seduh. Mungkin kesalahan fatal yang pertama dilakukan barista, cara penyeduhan air yang setelah mendidih langsung dituangkan, langsung diseduh ke dalam gelas. Itu kesalahan fatal yang sering saya perhatikan. Sebenarnya kita harus menunggu beberapa saat menjadi 90 derajat baru kita menyeduh ke kopi yang sudah kita siapkan. Mungkin itu aja kesalahan dari barista selama ini yang saya perhatikan. Jadi, saya biar ya. Gini, Interaktif. Pak Aris ini menerangkan, yang mudah tadi ya, saya tangkap ya, itu menerangkan bahwa ada 5 kesalahan yang biasa dibuat oleh
Maksudnya mungkin bukan hanya barista, tapi yang di rumah-rumah Iya, kan ya Mas iya, ya? di rumah atau di Saya warung-warung. di warung-warung ya. Kalau buat secara manual, atau tadi kan ada masalah, salah satunya Ini air mendidih. Airnya mana? pakai Air mendidih. Nah, yang keempat apa? Ada yang tahu? Yang kedua cara pengadukan. Kalau adik buat kopi di belakang loh, Dek. Pakai sendok nggak ngaduknya? Iya. Jadi Itu ya juga. Itu loh. supaya mantap. Jadi Buat dari bubuk kopinya, jangan langsung Mbok. diaduk, kan? jangan langsung dari kopi sendiri. Tapi nanti solusinya akan cara Pak Aris. Tapi yang kesalahan sebelum Pak Aris tadi, Pak saya ulang cuma jangan mendidih, jangan pakai sendok, terus jangan dibuang ampas, terus jangan pakai air dingin atau terlalu dingin ya Pak Aris. Iya, jadi asam. Kurang panas lah. Itu akan menjawab asam. Berarti mungkin lima itu yang kalian catat, maksudnya gini lah gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Kira-kira paham nggak sih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai situ ada Ada yang kurang paham? Tanya terus. barista lah, terutama yang paling barista ya. Iya. Kalau barista kan kita sajikan untuk tamu. Kalau yang di belakang untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri pun kalau kalian buat dengan cara step pertama kan jangan membuat dulu tadi. Nanti step kedua baru Pak Aris nanti. Oke, berarti diteruskan aja nanti bisa ditanya lagi setelah itu ya. Oke, semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, kita perkenalkan 6 langkah mudah cara bikin kopi enak. Jadi kopinya kita bilang enak karena tidak pahit, tidak asam, tidak kasar, dan kalau kita perbandingan dengan mesin sekalipun, dengan mesin mahal sekalipun, itu lebih menang apa yang kita bikin dengan cara mudah, dengan cara sederhana. Ini kita sarankan teman-teman pakai teko kaca. Sebenarnya bisa pakai gelas kaca besar, tapi ini karena teko ada teko dan lebih ideal pakai teko. Yang pertama kita perkenalkan ya, tuangkan bubuk kopi di gelas atau di teko ya. Takaran yang ideal ya seperti ini. Ini adalah untuk 1 gelas penyajian, 1 sendok ya 1 cup. Ya. 1 gelas penyajian. Ya. Cek. Oke. Jadi saat ini perbandingannya ya. 1 sendok makan penuh itu airnya untuk penyajian 1 cup ini. Itu gambarannya. Dan teko ini ya kita sarankan lurus supaya kita bisa mengira-ngira, tidak perlu diukur. Ya. Teko ini kapasitasnya 3,5 cup ya. Jadi seperti ini 1, 2, 3. Kalau penuh setengah, 3,5. Jadi untuk membuat kopi black itu kita tuangkan, kita mau coba misalnya kita mau bikin 3 cup ya. Ya, kita tuangkan aja bubuk kopi ke teko seperti ini. Sudah. Berapa sendok tadi? Berarti untuk berapa penyajian? 3 cup. Ya, 3 gelas atau 3 cup penyajian seperti ini. Oke, itu pertama langkah pertama. Oh, dari 6 sudah 1 sudah dilakukan ya. Yang 1. Oke. Selanjutnya tadi kita sampaikan ya air untuk seduhan kopi itu jangan mendidih. Kalau mendidih itu panasnya sekitar 100 derajat Celcius. Jadi caranya adalah setelah kita masak air, ya, itu kita diamkan 1-2 menit supaya air ideal kopi adalah 90-95 derajat. Nggak perlu kita ukur, ya. Nggak harus pakai alat ukur lagi. Ini hanya perkiraan 1-2 menit kita diamkan, itu air sudah mencapai panas 90-95 derajat. Khusus untuk alat yang saya bawa ini, teko ini langsung jadi, nggak perlu nunggu-nunggu. Ya. Teko elektrik ini kadar panasnya langsung menjadi 92,5 kurang lebih. Ya. Jadi setelah selesai mati otomatis ini nanti kita lihat. Nah ini ya. Ganti. Ya ini udah otomatis mati. Kadar panasnya adalah 92,5. Ini sudah ada air. Kemudian ya kita tuangkan air ke bubuk kopi ini
tanpa diaduk pakai sendok, karena nanti menyebabkan pahit. Jadi yang ngadu adalah air. Sebagian ya. Nanti yang ini bisa dikeluarkan lagi. Jadi setelah tadi langkahnya pertama adalah kita taruh bubuk, kemudian siapkan air yang sudah kita diamkan tadi, ya. Kalau dari mendidih kita diamkan 1-2 menit. Selanjutnya bubuk kopi ini diaduk pakai air, ya, bukan pakai sendok. Ya seperti ini. Dituangkan, tapi rata ya, dituangkan rata. Nanti airnya sampai kurang lebih segini untuk 3 kapuk. Ini aja deh, kita putar tekonya. Kita lihat mana yang belum kena air. Kalau sudah biarkan aja. Sudah selesai. Ya, caranya sudah ini langkah ketiga, ya, sudah setengah langkah ini. Jadi ini penyeduhan ini sudah selesai. Jadi sangat sederhana, cuma perlu latihan ya, ini perlu latihan. Oke, jadi air sama kopi ini bereaksi selama kira-kira berapa menit? Air sama kopi itu berapa menit bereaksi? Hah? 3 menit, ada lagi? 4 menit. Reaksi antara air sama kopi itu 4 menit. Diamkan 4 menit, kurang lebih. Nah, harus kita pakai jam kurang kira-kira aja. Cara membuat kopi yang Jadi selama bereaksi ya, air sama kopi bereaksi. Jadi kelihatan ya, ada ampas di atas ya. Ada ampas di atas, kemudian ada ampas yang di bawah. Ya. Terus, jadi ini agak berbeda dengan orang pada umumnya bikin kopi. Kalau orang bikin kopi kan sepertinya harumnya kemana-mana tuh. Harum, wangi. Kita bisa melihat bisa menikmati. Tapi kalau dengan cara ini, ya, sengaja ampas atas ini menahan supaya kopi ini tidak lari kemana-mana. Ini aromanya, ya. Aromanya tidak terbang kemana-mana. Jadi ini makanya ada di sini kita lihat ada ampas di atas. Ini menutup celah supaya aroma kopi ini tidak lari. Dia ditahan oleh ampas di atas. Yang keluar ini adalah uap ini adalah karbon dioksida. Ya nggak apa-apa ini. Tapi sepertinya tidak ada bau. Ya, seperti tidak lari itu. Bau dan aroma kopi tidak lari jauh karena dia ditutup atau ditahan oleh ampas yang di atas. Ini kita biarkan 4 menit ya. Jadi yang menjadikan kopi itu pahit atau asam itu gara-gara ampas yang di bawah ini biasa kita bikin kopi diaduk pakai sendok sehingga menyebabkan kopinya pahit. Nanti akan kita bisa sekalian perbandingkan. Ini tadi kita bikin pakai mesin espresso dengan cara manual. Oke, ini kurang lebih sudah 4 menit. Kemudian ini ada ampas ya. Ini ampas. Ini ada ampas. Kalau tidak boleh dibuang diapakan? Kira-kira? Digeser. Geser ke sini. Geser ke mana? Dimakan. Dipindahin. Pindah ke mana? Ke mulut. Mungkin Ya Pak Aris mungkin bisa saya jawab. Ya. Karena tadi kita tidak bisa mengaduk melalui sendok. Jadi untuk mengatasi ampas itu biar jangan menghubung di atas, jadi bisa kita aduk melalui teko biar pengendapan ke bawah. Ya, oke, betul. Jadi ini kita sebut ya, karena banyak rasa dan aroma kopi yang nempel di sini. Ampas ini kita reaksikan kembali. Nah, itu sifatnya dalam reaksi kembali. Ini bisa dibantu sendok, tapi sendoknya tidak boleh sampai bawah, hanya sampai sebatas garis dari ampasnya. Diputar ke kanan, ya, segini putarannya seperti ini. Kalau putarnya terlalu kencang, jadi pahit. Nah, ini perlu diperhatikan, ini perlu latihan. Biasa yang mengambil sertifikat ke saya itu 3 kali di depan saya baru lulus ya. 3 kali latihan baru lulus. Gak gampang ini, walaupun kayaknya sederhana ya. Cara ngadu ini pengaruh. Terlalu kencang pahit,
terlalu lembek, asam. Jadi santai saja, stabil aja sekitar 10 kali putaran ya. Seperti ini ya, seperti ini, gampang aja. Jadi ini ampas ini diputar ini supaya bereaksi kembali dengan air kopi. Sudah selesai. Jadi berputar ya, dia bereaksi lagi selama 1-2 menit saja. Habis ini sudah selesai. Jadi kopi ini sudah selesai dan kita tunggu 1-2 menit. Ini mengendap dan sudah bisa dihidangkan. Ya. Jadi ini sudah selesai. Ciri kopi yang enak ya, ini untuk mendeteksi kopi yang enak. Muncul kremanya. Ya, ada kelihatan krema ya. Seperti ada ini, ada apa ini? Krim ya. Inilah ciri kopi enak. Kalau kopinya rusak, tidak muncul krema. Ya, ini krema. Ini krema kopi. Kemudian ya, cara ini juga untuk mendeteksi kopi yang kita beli atau yang kita mau bikin kopinya asli atau campuran. Kalau di sini masih ada ampas kopi, berarti kopinya campuran. Bisa dicampur sama pesel di sini. Karena kita kan nggak tahu ini ada pesel atau enggak. Karena sudah bubuk. Kemudian kalau mungkin ada kopi yang dicampur dengan pinang atau jagung, itu ketahuan dia tidak akan larut. Jagung akan berada di sini. Ya. Jadi ini kopi asli. Yang kedua, kita bisa lihat kremanya. Krema seperti ini, krema segar. Berarti kopinya segar. Untuk kopi yang sudah expired, misalnya sudah 1 tahun lebih, kopinya ini, kremanya ini akan gelap ya, hitam kuning pekat. Itu untuk menandakan itu. Jadi kelebihan metode ini selain bisa menghasilkan kopi yang tidak pahit, nikmat, ya, juga bisa mendeteksi bubuk kopi ini bagus atau tidak. Walaupun kita nggak ahli, tidak harus ahli cupping supaya bisa tahu. Kalau cupping, oh ini grade 1, nah itu sudah tahu. Tapi kalau orang awam, mungkin barista ini sekedar udah lihat ciri-cirinya, oh kremanya ada, kemudian warna krema segar, udah cukup, berarti kopinya bagus. Tidak ada lagi ampas yang terapung. Nah, ini kan sempurna ya. Jadi ini seperti inilah kopi yang pantas dan layak kita sajikan ke pelanggan. Jadi itu caranya. Cukup mudah ya. Habis itu ini udah cara kelima. Selanjutnya adalah untuk disajikan di gelas. Disediakan gelas. Selanjutnya jika ada customer ya atau dari peminum kopi mau menambahkan susu gula, itu harus ada di gelas. Tidak boleh di sini. Mau tambah gula di sini. Bukan di sini. Kalau di sini mengganggu. Tambah gula di sini, tambah susu, creamer di sini. Jadi itu mungkin langkah keenam adalah tinggal tuangkan. Tuangkannya pun bebas, nggak harus terlalu takut hati-hati ya. Tapi tuangkan gini aja biasa. Mau coba Bu? Bu, Ya. mau coba? Nggak apa-apa, tadi bawa saja Bu. Makan Bu. Ini kalau menurut versi Mas Haris mestinya pahitnya nggak ada, dia rasa manis ada. Nah, gitu kan? Ya, baik. Ibu, tapi nggak pakai gula, nggak apa-apa Bu? Sana ya, bawa Iya. ke sana. Coba di dalam dulu Bu. Iya dah. Ayo menambah, apa-apa belum? Nggak pakai gula nih Bu? Ya. Karena ini aslinya ya. Ah, ini aslinya Bu. Udah ambil terus. Ini kebetulan mendapat kesempatan yang sangat istimewa Mas Haris. Kebetulan Ibu Kajari Kabupaten Bener Meriah ada bersama kita di sini. Ini langsung mencoba nih tanpa gula Ibu nih. Tapi kalau misalnya tadi terlambat, tapi kalau memang mau tanya ulang dari awal secara singkat Pak ya. Pak Haris. Mana Bu? Dapat rasa manisnya? Ini kita tidak menggunakan gula nih. Iya, Nah. lumayan. Dapat langsung Bu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan mesin, ini pakai mesin tadi. Ya mesin. Ini yang kita pakai cara biasa, cara manual. Nanti bisa kita bandingkan seberapa bedanya pahitnya. Berarti kalau mau dicoba pakai espresso, ini mesin. Ini Bobi langsung bandingin Bang. Makanya Bobi tadi minta Ini satu. masih utuh. Kalau Ini- mau dicoba, mau tes Ini hasil ada dari espresso. ya, ada beda itu. Bedanya kalau kita menggunakan mesin karena mungkin cara pengepresannya ini kan agak banyak. Jadi di sini terdapat rasa pahit dan rasa asam. Ya Mas ya, yang kopi yang kita minum pakai gelas putih dan beda cara penyajian dengan yang ini. Ini langsung begitu kita seduh, langsung kita minum dapat manis.
dan hilang rasa pahitnya. Kadang ya ada membandingkan sama ini yang hasil dari espresso. Enggak, kalau karena kasih aja nggak apa-apa. Mau dicoba Bu? Nah, ini pakai plastik. Aska gimana? Udah Pak, mesin tadi. Ini aja atau kita buat pakai mesin? Kalau yang mesin udah sering. Pak. Udah sering ya, udah sering. Ibu maunya Mbak, Bu. Langsung mabuk. Jangan. Jadi ini sebenarnya filosofi kopi. Kopi itu tidak pahit. Kopi itu tidak pahit dan tidak asam. Ini terasa ada pahit namanya bitter, ya. Tapi ada manis yang menutup. Kalau orang bule ini langsung bilang terlalu manis ini. Bukan manis lagi, terlalu manis kopi ini. Seperti ini terlalu manis. Ini kita coba ikut-ikutan kayak bule. Standar bule ini manis ya. Standar Starbucks. Ini terlalu manis kopinya. Padahal nggak pakai gula. Dan kita sudah beberapa kali presentasi ke direktur Starbucks tentang hal ini. Jadi istilahnya hal ini sudah sering kita sampaikan ke masyarakat juga, ke beberapa teman-teman kafe atau warung kopi. Jadi filosofi kopi seperti itu. Sebenarnya kopi ini sudah ada manis ya. Ini namanya fruktosa. Ini gula bagus. Ini berbeda dengan gula pasir. Gula pasir itu tubuh kita hanya sanggup mencerna 2 sendok satu hari. Kalau kita minum di atas 2 sendok, disimpanlah tapi di darah. Ya. Jadi akhirnya menjadi satu penyakit. Berbeda dengan gula yang ada langsung di kopi yang kita minum ini. Ini gula bagus. Yang saya bilang tadi adalah ada 51 manfaat kesehatan dari kopi yang kalau kita dapat seperti ini langsung kita minum. Itu jadi kita ngambil manfaat kesehatannya itu. Oke, ini masalah kopi sudah selesai. Caranya seperti itu, ada 6 langkah. Pertama tadi adalah tuangkan bubuk, kemudian pakai air yang sudah didiamkan 1-2 menit supaya airnya 90 sampai 96 derajat atau 95 derajat. Ya. Kemudian dituangkan tanpa diaduk pakai sendok, air yang mengaduk atau ini diputar. Kita lihat mana yang belum teraduk, kita lihat. Kalau sudah, biarin aja. Kemudian didiamkan bereaksi berapa menit tadi? 4 menit, ya. Muncul ampas di atas, kita reaksikan kembali, ya. Diputar berapa kali putaran? 10 kali ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya, salah jarum jam, ya. Putarannya segini ya, stabil. Kemudian biarkan 1-2 menit dan sudah selesai. Dan ini kita juga prihatin di hampir semua kafe di Takengon ya, atau di Gayo ini, kalau bikin kopi itu pahit, hampir semua. Bukannya di 1-2 kafe, hampir semua. Bahkan bikin sangar itu salah. Nah, ini ada resep bikin sangar. Bikin sangar aja salah. Sudah dikasih kelonggaran pakai susu, itu aja salah. Bukan bikin sangar, tapi bikin kopi susu. Kopi terus minum susu, sepertinya pisah dia, ya nggak padu. Sangar itu kopi dan susu tuh Jadi satu. Sekali minum kok sangar, bukan kopi susu, bukan sangar. Nah itu ada triknya. Pertama adalah kita bikin kopi yang betul dulu, yang tidak pahit. Ya kalau pahit ya nanti pahitnya kita menendang. Kemudian triknya adalah susu. Kita sarankan memang 3 sapi atau mungkin yang biasa pakai apa? Kasih air sedikit dulu, air hangat sedikit, diaduk dulu, ya. Jadi susu ditaruh di gelas, diaduk dulu, jadi supaya larutan kopi sama susu ini sepadan, ya. Oke, baru dicampurkan di dalam gelas, susu dan kopi diaduk biasa. Itu insya Allah rasanya sangar dengan kopi susu. Itu trik sederhana aja. Kasih sedikit aja airnya, sedikit tapi dikocok ya. Dikocok atau pakai ada alatnya, tapi dikocok pakai ini pun bisa pakai sendok. Kemudian dicampurkannya bukan di waktu dibikin kopi ya, ketika di gelas itu ini tambahannya untuk bikin sangar. Ini baru 1 materi Belum kemarin ya. Apa lagi ya? Singkat apa yang satu lagi? terus yang Ini mau dicarikan tempat dulu. oh enggak tenang aman. Ada 2. Oke, yang kedua materinya adalah kita bikin inovasi baru ya, bikin teh kopi. Teh kopi, mungkin baru dengar ya, teh kopi. Apa teh kopi? Teh, ada teh, ada kopi ya. Ini teh dari kulit kopi.
Jadi sementara ini masyarakat ya, kalau habis panen yang dipikir adalah biji, kulitnya dibuang. Bahkan kalau di kampung ini jadi limbah, kadang nutup parit, nutup selokan, nutup ini. Jadi ini akhirnya jadi limbah. Ternyata kulit ini, ya, karena kita sebenarnya salah menyebut, ini bukan kulit. Ini ada 3 komponen. Pertama adalah kulit yang luar, yang kedua adalah daging, yang tebal ini daging, yang di dalamnya ini adalah fruktosa, gula yang luar biasa bagus untuk kesehatan. Ini yang sering dibuang, bukan hanya kulit. Yang dibuang 3 macam. Dan ini sayang, 30% dari buah kopi ini ada di kulit daging seperti ini. Jadi ini kita manfaatkan dengan cara khusus, yaitu jemur di greenhouse menjadi produk kita sebut adalah kaskara. Ini produknya, teh kopi. Teh kopi. Ini hasilnya banyak sekali. Pertama ini karena kafeinnya ringan, 0,1. Kalau kopi kafeinnya berapa persen? Kopi arabica 1, robusta 2. Ini kok kafeinnya cuma 0,1, sehingga langsung ketika kita minum, langsung pengaruhnya ke otak segar, menyegarkan otak ya, menambah mood, kemudian menambah daya ingat. Ini kelebihan dari teh kopi atau kaskara. Kemudian juga di sini fungsinya adalah untuk meredakan sakit asam lambung. Jadi mungkin kita banyak saudara atau orang tua yang kena asam lambung nggak bisa minum kopi. Anti lambungnya ada di kulitnya. Dan banyak komoditas ya seperti melinjo, kulit melinjonya di sayur ya. Kemudian durian ya, kulitnya bisa untuk mengurangi rasa bak mual dan lain sebagainya. Jadi kulit ini sangat bagus dan banyak khasiat lain yang ada di sini, di kulit ini. Jadi ini caranya sederhana. Ya, kita tuangkan aja di teko. Ini takarannya juga sama, 1 sendok teh, 1 sendok makan untuk 1 cup penyajian. Jadi ini kulit kopi yang selama ini kalau kita lihat di kampung dibuang gitu, ya seperti ini. Alhamdulillah ini kita sudah upayakan beberapa pembinaan ke petani. Ini jadi teh kopi dan kita ekspor ke Taiwan. Sudah memasuki kontainer ke-4 kontainer, bayangkan. Kulit seperti ini sudah terbang ke Taiwan. Kita aja belum pernah, kecuali Mas Joko ini sudah jalan-jalan. Oke, jadi ini kita langsung mulai ya, bikin teh kopi ya. Kalau kita pakai air mendidih, setelah mendidih diamkan 3 menit ya, bukan 2 menit ya, 3 menit. Oke. Terus ini sudah ada kaskaranya, kita tuangkan sedikit aja air, sedikit aja, ya. Hanya untuk merendam seperti ini, merendam, juga boleh merendam dan mencuci. Karena ini sebenarnya kulit ini kan mentah ya. Kita juga jaga supaya bersih. Ini kita cuci, kita diamkan selama 2 menit. Selanjutnya setelah 2 menit air ini bukan diminum tapi dibuang. Belum sini belum? Atau di ini ada bisa buang ke sini ke belah sambut dibuang dulu. Ardi. Dibuang aja. Tadi kan itu tempatnya. Buang aja airnya. Ya. Habis itu, jadi ini berarti tadi 3 tambah 2 udah 5 menit ini ya, udah 5 menit. Kemudian diseduhkan seperti biasa. Kita sedikit aja supaya menghemat waktu. Ini kita tunggu reaksinya 4 sampai 6 menit dan sudah bisa disajikan. Kelebihannya ini adalah ya teh kopi ini manis tanpa gula. Ada. Jadi ini kelebihannya ya. Kaskara ini kita minum ini manis tanpa gula. Ini seperti ini sudah hampir jadi teh ya. Ini masih kita tunggu 4 sampai 6 menit. Semakin pekat semakin bagus. Nanti kalau kita mau ini tambahkan gula, nanti rasanya berubah jadi madu. Seperti kita minum madu. Cukup ini Mas. Ada pertanyaan? Ini gampang sekali. Ini sudah selesai.
Kita tunggu 4-6 menit, habis itu kita tuangkan. Ada pertanyaan? Mungkin Pak Kajari barangkali. Pak Kajari juga dari sini. Di sana, Pak. Oh, ada. Pak Gajari nyusul. Ada ibu. Ada ibu. Mungkin bu ada pertanyaan bu. Nah. Maafin ibu kayak ngajari. Ya. Tapi sebenarnya Bu mengajarkan, ya maksudnya ini kan pakar dari Ini kan tambah ilmu juga Iya. bagus kan. Ini Kak? produksi Burayan, mana, Pak? Burayan. Di Burayan itu kan pakar kopi udah ekspor Nah. kerjasamanya kan Starbucks lain-lainnya. Taiwan kemarin jadi mumpung ada waktu beliau kan kami undang kemari untuk mengajarkan barista kami. Nanti saya beruntung ya ketemu sama Alhamdulillah. Bapak ya. Alhamdulillah. Soalnya suami ini pecinta kopi. Oh, mantap Bu. Iya. Nanti Penikmat ya. diperhatikan seperti itu Bu. Nanti kan kaget suaminya. Ini dari mana ini? Jadi Mas Haris. Produksinya di mana, Pak? Kulitnya. Produksinya Di kita di kelompok tani. Kelompok tani binaan. Kalau tidak kita bina belum bisa bikin. Ini kita sudah presentasi ke Starbucks juga, direktur Starbucks Indonesia. Kita sudah presentasi. Waktu kita sebutkan dia nggak mau minum, karena seluruh Indonesia belum bisa bikin ini. Dia bilang seluruh Indonesia, dia udah keliling, belum ada yang bisa bikin kaskara. Itu Karena kalau kalau- mau dicampur gula tinggal dikasih tinggal gula kasih aja gula ya sedikit, Kak ya di. Gulanya jangan banyak-banyak Bu, sedikit aja. Rasanya sudah kayak madu. Nanti bisa kita perhatikan. Kita kasih gula ini atau Tropicanosa sama. Manis seperti madu. Nanti kita tes sebelum dikasih gula, ya, setelah dikasih gula kira-kira bedanya di mana? Jadi setelah kita jelaskan ke Starbucks, ya, kita sudah ekspor, ya. Karena ekspor ke Taiwan tuh nggak mudah, di lab di sana, di lab. Dan ini harus organik, harus tanpa ini. Kita pilih kebun-kebun yang, jadi yang produksi sekarang adalah beberapa kelompok tani yang sudah kita bina, dan dengan teknik yang sangat sederhana, petani bisa melakukan. Ya, jadi 3-4 kontainer ini yang bikin semuanya petani, kita hanya membina dan memasarkan. Kita datangkan teman-teman dari Taiwan untuk kasih pengarah. Awalnya juga nggak bisa, ya, karena susah. Tapi setelah diajarkan gampang, hanya cuci ya. Jadi gelodongnya ini sebelum dikupas, setelah panen dicuci, habis itu dikupas, selesai. Kulitnya dijemur, titik. Dikeringkan. Ya dikeringkan, tapi harus di greenhouse di rumah kaca. Kalau tidak di greenhouse tidak berhasil, dimanapun nggak berhasil. Dan penjemurannya sebentar, cuma 3 hari, paling lama 5 hari. 3 hari sudah selesai. Oke, ini sudah selesai, kita sudah cicipi. Ini semakin pekat, ini mungkin Kak Erni, semakin bisa. pekat semakin bagus. Teh kopi. Ambilkan juga nanti dites pakai gula lagi sini Ini apa? apa? Ini bawa. Tes Aska. Coba Pak. Ini bu. Ya, Iya. bawa aja. Sedikit aja, seperempatnya aja. Seperempatnya ada, terus setengahnya kan, ini selera. Bang, nggak pakai gula dulu. Bang, Sama macam teh tawar. Nah, sama kayak ini ya. Teh tawar bu ya. oh pernah? Atau gula iya. Saya sampai lupa. Tapi produksinya dari kopi. Dari kopi kan. Iya. gulanya semana, Pak? Sedikit aja, seperempatnya terus setengahnya sudah selera. Tapi sebenarnya lebih bagus sebelum bikin kan gitu. Nah, coba dulu nggak pakai gula dulu. Habis itu Udah. Nah, terus tes. Langsung ke sini. Sini, Ini silakan. sini. Ini coba. terus pakai sendok. Nah, kalian minum. Itu ada. Ardi ada- dicoba. Ada. Ya, coba. Hah? Yang sekarang loh. Yang sekarang. Ini yang Ini ilmu untuk barista. Nah, ini lebih naik. Ini. Mantap.